Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa-apa selain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aqara qawlu ma'rifatu fatma'ana bidzikrihi. Ja'alana kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'aliyya al-'azizir hakim. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwa wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Salli wa sallim ala hadin nabiyyi karim sayyidina Muhammadin. Inna afaqi wa hayata ruhi wa syahadati wa nasati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman sayyidina musyidina Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal-Mukarramin seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pondok Pesantren Surya Raya, wabil khusus imamina wa mursyidina Sultan Aulia zaman Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur Al-Qadiri Naqsyabandiyah. Teriring doa semoga senantiasa Allah panjangkan usia dunianya, diberkahi, disempurnakan kesehatannya, limpahan barokah, rahmah. Semoga ditambahkan kepada beliau dan semoga dicurah limpahkan kepada seluruh dzurriyyah dan nuriyah. Al-Fatihah. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Sahibul Bait, Sahibul Al-Fuqah, Bapak Haji Solihin beserta keluarga. Semoga seluruh pengorbanan beliau untuk senantiasa istiqomah syiar amalan manaqib ini, semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Segala hajat dan cita-cita beliau diari tidak ngerti itu orang. Sudah di SMS, Pan? Sudah di SMS. Kasih tahu sedang manaqib gitu. Ini penting. Kenapa? Seorang mursyid harus ada. Karena hakikat thariqat adalah Syekh Mursyid. Makanya saya catat paling awal. Saya catat paling depan. Ya, di sini. Nanti tinggal di copy dibaca nanti ya, supaya cerdas nanti. Ini sudah saya rangkum semuanya dari Miftahus Sudur, dari Anwarul Qudsiyah, dari Tanwirul Qulub, dari berbagai rujukan-rujukan saya catat di sini semua ada. Jadi lain menang mikir, iya, hari emang di mana buka Alkitab? Oh iya, ya pindahkan. Ini ada pindahkan, begitu nukil. Ya. Di sini saya sengaja saya catat paling depan bahwa hakikat thariqat adalah guru yang hidup. Ya, hakikat thariqat adalah guru. Itu sabda Abah Anom. Bukan ucapan saya. Sabda Abah Anom mengatakan, "Fal masayikhuhum tariqatun ilallah ta'ala wal adlatu alaihim wal babul ladzina yadkhulu minhu ilaih." Bahwa para syekh ini, siapa syekh ini? Syekh yang hidup dan syekh yang sudah tidak. Bukan hanya syekh yang tidak ada, syekh yang hidup. Syekh yang hidup
yang mengantarkan kepada saya yang sudah tidak. Itu penjelasannya. Bahwa para syekh ini adalah thariqah, jalan menuju kepada Allah, sekaligus sebagai penunjuk jalan menuju Allah, serta pintu masuk menuju Allah. Jelaskan, nih pintu masuk. Pintu masuk menuju Allah, supaya lebih jelas. Ulama arif billah, saya kurang tahu persis kitabnya apa, cuman hafal sih, didesain agar kita cepat untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Karena bisa kita bayangkan, untuk mengucapkan ya latif 700 saja kalau dengan lagam berapa menit, kapan beresnya. Tapi dengan cara tadi sepersekian dengan menggunakan lagam yang ditetapkan, sepersekian hitungan dengan menggunakan metode hader cepat. Itu kalau ibu tadi bersama-sama hitung, kita bersama-sama membaca ya latif minimal 700 lebih, karena 600 saya kebut, 100 sekiannya dengan menggunakan lagam, dengan harapan antara apa yang disabdakan guru kita, dua-duanya juga sama, ada ininya, ada petunjuknya. Dulu secara pribadi kepada saya Bang Sabang mengatakan, kalau hataman untuk perang jangan pakai lagam, karena kalau hataman perang itu jumlahnya harus banyak, makanya ya latif baca 700 minimal ya, tadi baca 700 tadi, itu hataman untuk perang. Hasbunallah berapa ratus tadi dibaca ya. Kalau dengan menggunakan lagam lama, makanya untuk mulai malam tadi, hari Senin malam Selasa, saya mulai memodifikasi, bukan merubah, tapi mengkolaborasikan antara khataman untuk syiar dan khataman untuk perang, dengan harapan, karena memang ada sesuatu yang berbeda saya rasakan dengan khataman kita berperang, ada sesuatu yang berbeda. Makanya ketika imam memimpin, jangan banyak pertanyaan dalam hati. Beda kalau bersama-sama tanpa beban, itu ringan. Tetapi ada saja seorang atau dua orang banyak pertanyaan di dalam hatinya, kenapa begini, kenapa begitu, itu seperti menarik beban yang berat, karena tidak nyambung antara ruh makmum dengan ikhwan, dengan imam tidak nyambung, karena ada keraguan-raguan. Jadi jangan, tidak usah ragu-ragu. Secara pribadi Abah menyampaikan hataman perang kepada saya. Kalau hataman umum itu dalam kita bertorikoh, ketika kita bertorikoh, ketika kita menemukan hal-hal yang seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang menurut pemikiran kita, maka yang terbaik adalah kita nawakuf. Apa itu nawakuf? Diam dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan, agar kita mengerti tentang hal-hal yang seolah-olah kita tidak tahu itu. Sebenarnya apa yang dilakukan seorang sufi semua ada dasar hukumnya, tapi ada kalanya karena kita belum sampai ke sana, akhirnya kita banyak bertanya-tanya di dalam hati. Makanya ketika ada sesuatu yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan, jangan ada suudzon, jangan ada buruk sangka. Tapi yang terbaik adalah kita diam dan mohon pertolongan pada Allah agar diberikan ngerti tentang hal itu. Itu yang terbaik. Ya. Karena kan selamat kalau seperti itu. Tetapi kalau di dalam hatinya justru buruk sangka, itu tidak akan selamat. Nah, baik,
Ibu bapak yang saya hormati, yang Allah muliakan, sebenarnya zikir yang kita amalkan ini adalah sifatnya awalnya zikir yang umum. Karena memang la ilaha illallah itu kalimat yang umum dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul yang oleh Allah untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam. Awalnya umum, tetapi ketika dibawa oleh orang-orang yang sudah khusus, makanya turun perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam ini adalah isyarat bahwa kepada la ilaha illallah itu harus diketahui. Bukan hanya diketahui, harus dipahami, dihayati, bahkan diamalkan sampai kita merasakan betul tentang kehebatan la ilaha illallah. Maka kalimat fa'lam ini menunjukkan harus ada orang yang mengajar, ada orang yang Abah Anam menyatakan Syekh Al-Hayy. Siapa Syekh Al-Hayy di sini? Kriterianya Abah Anam tidak menyebut nama. Ini dulu saya dididik begini Pak. Dulu ketika saya menjadi mubalik dididik begini. Abah Anam tidak menyebut nama, hanya sifat atau kriteria. Syekh Al-Hayy ada kriterianya. Di sini dijelaskan oleh Abah Anam sendiri. Kriterianya apa? Di sini dijelaskan, "Fama min nabiyyan illa walahu sahibun yahtadi bihudahu wa yaqifu asaruhu wa yattabi'u madhabu wa yahdi hudahu thumma yakhlufu maqamahu wa yaqumu maqamahu." Di sini jelaskan, tiada seorang nabi pun, itu secara harfiahnya, tapi saya perjelas, tiada seorang nabi pun, saya perjelas, bukan hanya nabi dan para penerus nabi, saya mursyid pun sama. Bagaimana sifatnya? Kecuali ia memiliki seorang sahib, teman yang selalu mendampingi, seorang sahib yang mendapat petunjuk dengan petunjuknya, yang meniti menapaki perjalanan bekas amaliyahnya, mengikuti madhabnya, memberi petunjuk dengan petunjuknya. Kemudian inilah yang berhak menggantikan tempatnya dan berdiri tegak di makomnya. Itu cirinya. Yang berhak tegak berdiri di makom itu cirinya itu mengikuti asara. Dengan bahasa singkatnya begini, siapa murid Abah Anom yang paling persis Abah Anom segalanya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, segalanya Abah Anom? Siapa? Semua mengatakan begitu, termasuk keluarga. Dulu saksi hidup ini, Ustaz Ana saksi hidup mengatakan, kalau ingin tahu perjalanan Abah Anom, tuh jangan gaos, katanya begitu. Termasuk orang ini, semuanya mengatakan tidak ada murid dalam kita bertoriko. Ketika kita bertoriko, ketika kita menemukan hal-hal yang seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang menurut pemikiran kita, maka yang terbaik adalah kita nawakuf. Apa itu nawakuf? Diam dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan, agar kita mengerti tentang hal-hal yang seolah-olah kita
tidak tahu itu. Sebenarnya apa yang dilakukan seorang sufi semua ada dasar hukumnya, tapi ada kalanya karena kita belum sampai ke sana, akhirnya kita banyak bertanya-tanya di dalam hati. Makanya ketika ada sesuatu yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan, jangan ada suudzon, jangan ada buruk sangka. Tapi yang terbaik adalah kita diam dan mohon pertolongan pada Allah agar diberikan ngerti tentang hal itu. Itu yang terbaik. Ya. Karena kan selamat kalau seperti itu. Tetapi kalau di dalam hatinya justru buruk sangka, itu tidak akan selamat. Nah, baik, ibu bapak yang saya hormati, yang Allah muliakan, sebenarnya zikir yang kita amalkan ini adalah sifatnya awalnya zikir yang umum. Karena memang la ilaha illallah itu kalimat yang umum dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul yang berada oleh Allah untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam. Awalnya umum, tetapi ketika dibawa oleh orang-orang yang sudah khusus, makanya turun perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam ini adalah isyarat bahwa kepada la ilaha illallah itu harus diketahui, bukan diketahui, harus dipahami, dihayati, bahkan diamalkan sampai kita merasakan betul tentang kehebatan la ilaha illallah. Maka kalimat fa'lam ini menunjukkan harus ada orang yang mengajar, ada orang yang